Permisi, assalamualaikum. Ya, kenapa ya? Permisi Pak, saya perawat dari Puskesmas Depok dari Cinere. Saya di sini mau izin wawancara terkait keluarga ibu dan bapak untuk memenuhi survei dari keperawatan keluarga. Terima kasih ya Pak, Bu. Saya izin duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini pulang ya, sini. Salim dulu ke perawat. Iya, di sini, Dok. Sini. Salim. Permisi, suster. Salim. Dek, sini deh, jangan main terus dek. Baik, pertanyaan pertama, Bapak sama Ibu sudah berapa tahun berkeluarga? Seingat saya sih 21 tahun, Sus. Kenapa ya? Bener, 21. Gak usah inget-inget, Oh, iya, 21 sus. Oh iya. Untuk anaknya cuman adik sama kakaknya atau ada lagi selain ini yang berdua, Bapak Ibu? Kebetulan kami punya 2 anak aja sih, Sus. Yang ini kakaknya namanya Dara, yang ini adiknya namanya Rahma. Ya, untuk kakak akhir-akhir ini sering merasa stres nggak karena tugasnya atau suka tiba-tiba khawatir sendiri, cemas atau overthinking gitu kan? Paling stres aja sih Sus, karena kebanyakan tugas, terus jadinya kayak overthinking gitu, karena ya itu pemicunya kebanyakan tugas. Oke, kakak kalau misalnya lagi stres atau banyak pikiran, lagi cemas, khawatir, biasanya ngapain? Makan atau minum atau cerita ke ibu atau ke bapak atau apa gimana? Ngapain ya? Dia mah makan mulu sus. Kagak, dia mau main mulu sama temen-temennya. Aku kagak pernah diajak. Ih, ngapain ngajak kamu? Ya kan ada makan suntuk di rumah sama bapak emak mulu. Oh, jadi main ya sama teman keluar. Oke, selanjutnya aku mau tanya, kalau misalnya kakak lagi ada masalah sama teman atau lagi ada masalah konflik lah, apa aja ya itu biasanya ngapain? Cara nyelesain, kalau kakak nyelesain masalahnya itu gimana? Ya pastinya kan kalau lagi ada masalah sama teman awalnya diem-dieman juga gitu ya. Tapi kan nggak mungkin selamanya bakal diem-dieman juga, apalagi kalau misalkan dia teman dekat aku, pasti aku sama dia coba dibicarain lah jalan keluarnya gimana biar kita nggak Diem-dieman nggak diem-dieman terus gitu. Gitu. Oke, kalau gitu. Oke, aku mau tanya Ade nih. Ade sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Sama teman-temannya gimana? Punya banyak teman apa enggak? Banyak, Bohong, enggak, dia introvert. Oh, banyak, gitu. tapi cuma 2. Oh, cuma Gimana sih? Ya 2 makan banyak. Kan Oke. lebih dari 1, Pak. Nggak apa-apa. Kan sama temannya Ade. Suka kalau siang main. Oke, kalau siang main ya. Kalau di sekolah sama suka ngerjain PR atau males-malesan nih? Dikerjain sama ibu. Oh, sama ibu dikerjain, tapi bisa kan ngerjain sendiri? Enggak, orang dia aja main mulu. Gimana mau ngerjain PR? Ya udah sih kan dibantuin sama ibu. Kamu nggak bisa. Tapi dibantuin juga sama kakak atau sama ibu aja? Dikit. Oh, dikit aja sama kakaknya. Tapi Ade sama kakak suka berantem gak? Tahu, tanya aja ke kakak. Ini Tuh, jangan kayak gitu. bisa Malu dilihat aku sus. perawat. Ini sus. Itu kayak gini ya berantem ini. Oh, iya. Lagian dia main mulu. Udah, Nah, jangan kayak gitu. tapi pasti suka itu juga kan, kadang-kadang akun kan saling menyayangi kan? Iya kok. Jangan kayak gitu, malu. Yaudah, kalau gitu aku mau ngobrol sama bapaknya, boleh? Ya. Sama ibu juga. Oke, di sini saya mau tanya ibu sama bapak ya. Iya. Ibu, aku mau main dulu ya. Udah, hati ya. Udah. Ya, aku mau tanya di sini buat bapak sama ibu. Oh, selama kuliah, bapak sama ibu tahu nggak perkembangan kakak itu di kuliahnya gimana? Atau akademiknya gimana? Bagus atau enggak? Atau kurang? Atau gimana? Kalau yang saya tahu sih ya anak saya baik-baik aja sih. Ya lumayan berprestasi. Lumayan berprestasi ya. Sama ini juga saya selalu ngawasin lah. Dari nanya-nanya sama dia gimana kuliahnya. Setiap semesteran juga saya tanya nilai semesternya itu gitu. Kalau misalkan dia pulang dari kampus juga saya tanya habis dari mana. Dia juga kalau misalkan ngapain-ngapain di kampus selalu izin. Oke.
Kalau misalnya kakak itu orangnya yang tergantungan sama ibu sama bapak atau enggak? Atau dia anaknya mandiri atau kayak suka nyelesain masalah sendiri tanpa bilang ibu bapak atau gimana? Mandiri kah atau gimana? Cukup mandiri sih ya kayaknya ya. Sebenarnya kalau dibilang mandiri ya mandiri, karena dia juga ya bisa lah udah umur segitu, udah dewasa juga nyelesain masalahnya. Cuman dari kita berdua ya masih selalu nanya kabar dia, atau Kalau pulang malam juga masih diteleponin sih. kalau ada masalah juga dia sering cerita gitu. Jadi ya kadang masih bergantung juga sama kita dari segi ya kehidupan dia di rumah masalah gitu, tapi dia juga bisa nyelesain sendiri sih. Oke. Kalau misalnya dari remaja sampai ke sebelum kuliah ini, apa perkembangannya itu dari sifat-sifatnya mulai ada yang berubah nggak? Kayak lebih dewasa mungkin atau gimana itu dari sifat si kakak? Atau ada sifat jeleknya masih tetap aja itu tuh kebiasaan buruk-buruknya atau gimana? Gimana ya Pak ya? Kurang tahu sih, cuma mungkin istri saya yang lebih tahu ya. Lebih dekat soalnya. Gimana ya? Mungkin kalau anak yang paling gede kuliah ya dewasa sih, ya itulah ya mandiri ya, bisa dilihat lebih mandiri karena udah dewasa juga. Paling sifat buruknya ya Males-males ada atau gimana? males ya, kadang males. Tapi sebagai anak pertama juga saya nyuruh dia untuk bantu saya. Sama ini ya, suka marah-marah ya. ya sih itu marah-marah. Sama males berarti. Sebenarnya sih enggak ya, karena saya juga tipikal orang tua yang harus anak saya ya itu mandiri dan bertanggung jawab sama pekerjaan rumah juga gitu. Paling ya susah dibilangin aja. Oke. Tapi cara ibu bapak untuk mengatasi sifat yang kebiasaan buruk yang masih kakak punya itu gimana biasanya? Gimana Kak? Ya saya selalu nanyain dia dengan baik sih, nggak marah-marah juga dari kitanya gitu. Kita baik-baik ngomong sama dia. Kalau misalkan dia susah dibilangin ya kita omongin baik-baik juga gitu. Kalau harus apa, ngerjain apa, pikirlah tanggung jawab dia sendiri gitu. Oke. Berarti udah cukup mandiri ya ini si kakak itu. Kalau si adek itu gimana ya Bu? Tadi kan kita udah ngeliat juga adek mungkin ngomong kalau misalnya temennya cuma 2 itu kalau ibu bapak gimana? Apa emang dia anaknya introvert atau emang dia yang nggak mau berbaur sama teman-temannya? Mungkin masih cukup apa ya, karena masih kecil ya. Jadi rada egois juga, pemalu juga sih gitu. Tapi ya kalau di rumah banyak sih temennya main di depan teras gitu. Paling kalau di sekolah aja. Oh di sekolah aja berarti ini. Dia juga nggak pernah cerita sih. Dia ya karena introvert itu ya. Dia jarang cerita gitu. Dari kami juga sebenarnya ya udah dia hidupnya dia gitu. tapi ya nggak dibiarin juga sih sus. Kita nanya-nanya juga sih sebenarnya. Kalau dibilang introvert ya dia lumayan diam gitu. Sebenarnya kalau main ya main-main aja di rumah, banyak teman-teman rumahnya gitu. Saya lebih sering dia main bareng ya sama teman-teman rumahnya, karena ya saya dekat juga kan sama tetangga gitu. Jadi buat dia main sama teman-temannya ya banyak gitu kalau di rumah. Karena udah kenal dari kecil juga mungkin ya. Tapi kalau di sekolah tuh dia ya cukup pendiam gitu. Saya agak susah sih bilangin dia. Kadang gurunya juga laporan sama saya yang kayak dia diam di kelas kayak gitu. Jadi saya udah ngomong sama gurunya sama dianya juga, bahkan buat berbaur itu susah ya. Betul. Dia mungkin lebih percaya sama teman-teman yang di rumahnya gitu daripada di sekolahnya. Kendalanya itu ya Bu berarti. Iya. Pemalu itu, introvertnya itu. Tapi untuk bapak sama ibu untuk menghilangkan atau untuk menghilangkan introvertnya itu gimana biasanya Bu? Untuk usaha apa nih yang udah ibu sama bapak lakuin untuk hilangin si introvertnya itu? Ada itu. Kalau hilangin itu karena dia udah SMP juga ya udah ya agak gede lah istilahnya ya. Saya sering ketemu teman-temannya juga di sekolah, buat teman-teman kelas saya ajak main anak saya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada kerja kelompok gitu, sebenarnya anak saya tuh sering cerita. Kadang saya suruh udah teman-temannya main aja ke rumah, kerja kelompok di rumah kayak gitu sih. Saya sering ngomong sama teman-temannya buat ngajak main anak saya gitu. Jadi ngajak libatin teman-temannya ya. Tuh. Oke. Tapi selama dilakukan ini sudah ada peningkatan belum sih Bapak? Sudah ya, kemarin si Arvina itu main ya? Iya betul. Arvina kesini sih. Oh iya saya juga lihat di depan dan kayak Iya betul gitu. Baik, untuk Bapak sama Ibu rencananya kira-kira
buat anak pertama nih mau dikasih nasihat apa sih buat anak pertama, mungkin udah beranjak dewasa atau mau dikasih wejangan apa. Terus buat anak kedua juga mungkin bapak sama ibu ada rencana nggak sih buat dia gitu untuk di masa depan, untuk hal-hal bulan-bulan ke Mungkin depan? kalau yang dari anak pertama lebih ke gak lupa untuk kasih perhatian ya sama kasih sayang sih, soalnya di masa-masa itu juga suka apa ya, kelupaan ya, mungkin rasa sayangnya lebih ke adiknya gitu sih. Kalau adiknya mungkin istri saya yang bisa jawab. Kalau buat anak keduanya paling ya banyak ngawasin dia sih, banyak aja kalau dia juga pergi dia pendiam. Tapi ya kalau misalkan di rumah nggak pendiam sih, walaupun di Cerewet ya, sekolah Mbak? pendiam gitu ya, paling saya ajak ngobrol terus, saya nasihatin gimana caranya dia harus berbaur sama teman-temannya, karena itu bermanfaat juga kan sama dia. Dan ya penting ya awasin pergaulan aja biar nggak macem-macem lah gitu. Udah SMS bener udah gede. Iya, terus sama ini sih, kitanya juga harus bisa bagi waktu sih main sama anak itu sih, karena peran bapak sama ibu juga penting kan ya lagi di masa-masa pertumbuhan seperti itu gitu sih maksudnya. Oke, baik. Setelah saya tadi berbincang-bincang dengan bapak ibu, terus tadi adik sama kakak, nah untuk tahap perkembangan di usia kakak sama adik itu kan berbeda ya. Mungkin kakak yang sudah lebih besar atau lebih dewasa, mau menginjak dewasa awal ya, dari masa remaja, mungkin tadi si kakak udah mulai mandiri, terus udah terpenuhi juga tuh, dia udah bisa ngelakuin mandiri, terus juga tadi udah bisa nyelesain masalahnya, terus kadang juga cerita ke ibu bapak atau bisa nyelesain masalah sendiri, lalu sama temennya baik, sama teman-temannya baik, sama keluarga juga baik hubungannya, lalu mungkin cara dia mengatasi stresnya juga dia sudah bisa mengatasi sendiri, sudah cukup terpenuhi. Nah, untuk tugas perkembangan anak usia remaja ini, untuk si adik nih saya lihat belum cukup terpenuhi ya ibu bapak, karena di usia SMP mungkin harusnya itu sudah mulai bisa berbaur atau punya teman, atau dia tuh sudah mulai mencari jati dirinya, banyak teman harusnya kan, tapi ini malah di sekolah tuh temennya sedikit. Nah itu mungkin belum terpenuhi, mungkin ibu sama bapak mungkin bisa membantu untuk memenuhi tugas itu, untuk mencari untuk membuat anak ini untuk bersosialisasi dan mencari teman seperti itu bapak ibu, karena kalau nggak terpenuhi juga kasihan dia nanti beranjak dewasa, takutnya tambah nggak punya teman atau tambah dikucilkan ya bapak ibu. Nah itu saja. Terus tadi ibu juga bilang untuk bagi waktu, nah itu benar. Lalu untuk menjaga pergaulan, benar sekali, karena masa remaja itu krisis identitas ya. SMP itu udah dan SD ke SMP tuh udah banyak mulai ada orang pacaran ya, mungkin nanti takutnya terjerumus ke hal-hal yang negatif ya bapak ibu, mungkin nanti bisa dijaga nanti adiknya. Sama tadi tahap perkembangannya bersosialisasi sama orang lain mohon didekatin lagi ya bapak ibu gitu. Makasih ya sus. Oke, saya mau tanya untuk riwayat keluarga inti, boleh bersedia bapak ibu? Oke, untuk riwayat keluarga inti, bapak sama ibu apakah punya riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada. Oh, berarti tidak ada riwayat penyakit. Terus untuk riwayat kesehatan bapak atau ibu udah pernah hipertensi atau asma atau penyakit-penyakit keturunan gitu ibu? Mungkin kalau Bapak hipertensi? enggak sih, cuman ibu saya punya asma sih. Oh, berarti hipertensi enggak ya? Alhamdulillah. Saya nggak ada sih. Enggak juga. Oke, kalau adiknya sama kakaknya atau ada penyakit nggak riwayat? Nggak ada juga. Atau pernah kejang atau apa? Nggak ada sih sus. Nah, kalau imunisasi anaknya lengkap semua? Alhamdulillah lengkap. Berarti alhamdulillah sudah baik ya untuk riwayat keluarganya. Untuk riwayat dan tahap kembangan sudah tadi saya jelasin. Mungkin ibu sama bapak bisa dikembangkan lagi. Terima kasih banyak ya sus. Begitu Pak. Kalau begitu sudah selesai ya Bu survei dari saya dan wawancara juga. Saya mau pamit undur diri juga. Saya mau pamit keluar untuk ke rumah sebelah lagi. Saya izin pamit ya Bapak. Terima kasih